Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang Nur Seri. Selamat, ini saya agak siang menjelang sore. Nah, ini saya akan membahas tentang requestan temen kemarin. Ada subscriber saya tuh yang bernama Om Muhammad Wahyu Nur Esa itu berkomentar, coba Mas bahas tentang jemani rumpun kayak gitu. Nah, ini saya akan membahas atau mengulas dengan kemampuan saya dan sepengetahuan saya aja ya. Yang saya tahu penyebabnya rumpun itu seperti apa aja itu nanti saya bahas dulu. Dan sebelum lanjut videonya, diucapkan selamat, jangan lupa bahagia. Jadi selamat bersenang-senang, jangan lupa bahagia itu kepada semuanya teman-teman, rekan-rekan. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, lancar usahanya, lancar rezekinya, dan jangan lupa bahagia. Pokoknya intinya ini bahagia, dah itu aja. Oke, sebelum lanjut untuk membahas atau mengulas video tentang jemani rumpun, tetap bantu kita, support kita dengan cara like, komen, subscribe, dan share-nya ya, supaya kita lebih bersemangat gitu. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, ada pertanyaan itu ya, kita menjawab pertanyaan dari Om Muhammad Wahyu Nur Esa. Mas, bahas tentang jemani rumpun. Oke, ini saya bahas dengan rinci lah, sepengetahuan saya aja. Yang saya tahu itu jemani rumpun itu penyebabnya dari apa aja, penyebabnya itu dikarenakan karena apa gitu. Jadi untuk jemani rumpun tersendiri itu ada beberapa faktor ya yang membuat tanaman jemani itu bisa rumpun. Nggak cuma di jemani sih sebenarnya, pokoknya di keluarga Anthurium itu penyebab rumpunnya itu ada beberapa faktor. Yang saya tahu ada sekitar 3 faktor. Faktor yang utama itu jemani rumpun itu biasanya dia over nutrisi atau kelebihan unsur N. Ya, unsur N-nya itu terlalu subur gitu, bisa menyebabkan rumpun ya. Jadi dia tumbuhnya enggak tambah naik, tambah daun, tambah ke atas, enggak, malah tumbuh tunas di sebelah-sebelah daun. Jadi satu pohon itu banyak anak-anak-anakannya gitu. Itu bisa diatasi. Untuk yang over nutrisi atau kebanyakan pupuk itu bisa diatasi dengan cara kita memisahkan anak-anakannya atau menyeplit anak-anakannya gitu. Tapi ya kalau menyeplit anak-anakan yang rumpun itu agak rumit sih, agak susah soalnya terlalu rapat-rapat gitu. Itu menurut saya penyebab yang utama atau faktor utama yang pertama rumpun itu karena kelebihan atau over unsur N pupuk itu ya. Terus untuk faktor yang kedua, faktor penyebabnya yang kedua itu biasanya pohon. Nah, kan pohon nih. Ini contoh yang kelebihan nutrisi itu ada sing mana ya? Nah, ini kayaknya kelebihan nutrisi itu yang pohon ini. Nih. Jadi ini pernah saya memakai pupuk itu terlalu over ya. Ini contoh yang jemani rumpun karena kelebihan unsur N atau nutrisi itu. Terus yang kedua itu penyebabnya atau faktornya tuh karena mati pucuk. Mati pucuk itu jadi misal nih tanaman sehat gitu, tiba-tiba pupusnya atas itu mati, nggak bisa tumbuh ke atas, tapi macet lah, pupusnya macet, tunas barunya calon daun barunya tuh macet dan malah tumbuh dari sampingnya, dari kelopak-kelopaknya itu malah tumbuh. Contohnya yang ini. Nih, ini dulunya dikarenakan mati pupus atau mati pucuk. Nih, kan tunasnya banyak banget tuh ini. Ya toh.
Ini cara mengatasinya juga sama gitu. Nanti dipisahin anak-anakannya, mungkin bisa kembali engkel lagi atau kembali satu pohon lagi. Tapi juga ada juga sih teman-teman atau pecinta tanaman itu suka yang tanaman tuh rumpun gitu. Jadi lihatnya satu pot itu penuh dengan daun gitu juga ada. Itu emang unik, asik juga sih. Nah, terus jadi itu ya yang pertama karena kebanyakan unsur N, yang kedua dikarenakan mati pucuk atau mati pupus. Dan yang ketiga nih, yang saya tahu paling 3 faktor. Yang ketiga nih dikarenakan emang dari terahnya pohonnya itu emang terah rumpun gitu. Ada juga itu. Jadi tanaman itu mau dipisah anakannya, mau diseplit di ibaratnya dipisah-pisah dirajang-rajang anakannya, tetap nanti anakannya dia akan menumbuhkan atau memunculkan generasi yang rumpun lagi. Contohnya ada ini 1, 2, 3, 4 ini. 4 pohon ini terah rumpun semua. Jadi emang dari karakter pohonnya dia emang rumpun. 4. Nah, ini juga, Ding. Ini juga dikarenakan emang terah pohonnya rumpun. Nah, cara mengatasinya ini ada sih, ada cara. Cuman itu tinggal kita tega-tegaan aja sama pohonnya. Untuk mengatasi yang terah rumpun gitu, caranya cuman ada satu kalau saya ya. Soalnya kalau kita split, kita pisah itu nanti tukulnya rumpun lagi. Kita pateni kita pateni. Kita apa ya? Anakannya kita binasakan lah ibaratnya mau tukul tunas, mau tumbuh tunas dari samping, kita puntes saja, kita potek gitu loh. Nah, kita potek gitu, nanti pohonnya akan bisa besar dan tumbuh normal sendiri. Tapi kalau diseplit nanti anakannya pasti rumpun. Tuh. Dan ini 1, 2, 3, 4. 4 ini ada sejarahnya ini. 1, 2, 3, 4. Pada tahun berapa ya? 2022 kayaknya. Sekitar tahun 2022. Saya dibawakan temen tuh. Waktu itu kan saat itu Jemaniping masih rame-ramenya tuh. Masih ibaratnya harganya masih mahal. Nah, saya dibawakan ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kata ke teman saya itu, saya modalnya modal percaya aja sih sama teman. Ini Jemaniping tak kasih murah lah. Waktu itu tuh emang rumpun dia apa ya, planning saya atau persepsi saya, wah ya rumpun itu. Masuk iki kayaknya beli aja nanti dicacah-cacah jual per pohon padi gitu kan, untung. Dan ternyata pada endingnya atau akhirnya ini bukan Jemaniping ya teman-teman. Ya mungkin bener emang silangan dari Jemanifar X Black, cuman jadinya nggak pink, cuman jadi nguren-nguren kayak gini. Kelihatan ya, nguren-nguren kayak gini ya. Jadi nguren-nguren kayak gini. Nah, ini masih ada 4. Masih ada 4 pohon. Ini kalau teman-teman ada yang berminat atau ya ada yang minat, ada yang suka, boleh silahkan ditanyakan langsung japri saya aja. Nanti di nomor yang sudah saya sematkan atau saya tulis di deskripsi. Itu ada nomor WhatsApp saya ya. Bisa tanya-tanya lebih lanjut di WhatsApp. Lanjut cerita ini. Jadi pembahasannya itu tadi. Yang saya tahu faktor Jemani rumpun cuma ada 3 itu ya. Menurut saya nih, versi saya yang pengalaman saya. Yang pertama dikarenakan over nutrisi, yang kedua karena mati pupus atau mati pucuk, yang ketiga dikarenakan karena emang karakter pohonnya itu tersendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga sedikit banyak saya ngobrol-ngobrol, saya ngomong ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami kepada pemirsa semuanya ya. Dan mungkin cukup untuk pembahasan Jemani rumpun, kurang lebihnya seperti itu tadi. Terus selanjutnya nanti kita buatkan request aja kalau ada teman-teman yang mau request tentang video apa, silakan tinggalkan di kolom komentar aja. Boleh nanti kita buatkan ya. Oke, dan ini saya akhiri dulu untuk videonya. Nanti next video jangan lupa tetap support dengan cara like, comment, subscribe, dan share-nya. Oke?
Slogane wong tani Anthurium Indonesia, barometer Anthurium dunia. Sekian dari saya, apabila ada salah khilaf dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.